bisa dihitung berapa kali, tasbihnya cuma sekali. Ini orang nggak disebut rajin, ini orang nggak disebut semangat. Kenapa? Analoginya seperti ini. Di sekolah ini anak rajin baca buku, di rumah ini anak juga rajin baca buku. Kawan yang lain di sekolah saja rajin baca buku, di rumah rajin main HP. Saya mau tanya, mana yang rajin? Yang di sekolah dan di rumah atau di sekolah saja? Maka yang wajib itu kan di sekolahnya, yang sunnah itu dia baca buku, dia ulangi pelajaran di rumahnya. Wajar ini orang rajin baca di sekolahnya karena memang ada guru yang mengawasinya. Kan gitu. Begitu juga wajar kita ini sholat 5 waktu, nggak sholat sunnah kan wajib. Tapi ketika sunnah itu ditinggalkan, apa dia jawab? Ya kan hukumnya sunnah, nggak wajib kan? Inilah yang pernah difirasatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Di zaman kami para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami mengerjakan sholat sunnah karena hukumnya sunnah. Tapi nanti di akhir zaman umat Islam meninggalkan sholat sunnah karena hukumnya sunnah. Betul kan? Tapi kadang-kadang di sini kesalahan kita merasa dengan sholat fardu saja kita sudah merasa dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Kau tahu Bapak Ibu, siapa hamba yang dicintai Allah? Bahkan Allah bersaksi. Ya, idza ahbabtuhu, apabila aku sudah mencintainya, fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, maka aku menjadi pendengarannya. Apa maksudnya? Allah menjadi pendengaran hambanya. Apa maksudnya itu? Allah jaga telinga hambanya dari pendengar yang buruk dan yang tak baik. Allah jadi matanya, Allah jaga matanya hamba dari melihat tak baik. Allah jaga rijlaihi, Allah jaga kedua kakinya dari melangkah ke tempat yang tak baik atau ke tempat yang menimbulkan mudarat. Siapa mereka itu? Rasulullah SAW bersabda, ma zala 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Ini hadis qudsi. Selagi hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah sunnah an-nawafil, uhibba, sampai aku mencintainya. Jadi mohon maaf ya, bukan yang mengatakan ibadah fardu, tapi ibadah sunnah. Itulah orang yang nasyad beribadah, ibadahnya semangat. Jadi kalau yang baru fardu saja kita sudah merasa semangat, hati-hati. Jangan-jangan yang membuat kita semangat itu bukan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi godaan. Nah itu Bapak Ibu rahimahullah taala. Saking semangatnya di orang sholat, tahajudnya nggak pernah tinggal. Tapi sholat sunnah qabliyah ba'diyahnya malas dia kerjakan. Di sisi lain ada orang yang sholat sunnah qabliyah ba'diyah yang kerjakan rutin, tahajudnya sekali-kali. Mana yang lebih utama? Mana lebih tinggi derajatnya? Iya, maka tidak ada yang bisa mengimbangi sholat sunnah atau sholat sunnah rawatib. Tidak ada yang bisa mengimbangi sholat sunnah rawatib meskipun sholat tahajud. Nah, ya, Bapak Ibu rahimahullah, saya mau kasih satu amalan. Mungkin di antara kita jarang mengerjakan. Kalau kita sudah mendengarkan doanya Rasulullah SAW ini, mari kita kerjakan. Bukan maksud dia, alhamdulillah, setiap kali saya mengerjakan itu, alhamdulillah, rasa lapang badan, rasa lapang pikiran, banyak urusan yang Allah mudahkan. Kenapa? Karena judulnya dirahmati Allah. Apa itu? Saya mau tanya Bapak Ibu, sholat sunnah qabliyah asar ada nggak? Ada nggak sholat sunnah qabliyah asar? Hah? Kalau qabliyah asar kan ada. Kalau qabliyah asar, saya mau tanya, yang bilang ada kerjakannya berapa rakaat?
Ini doanya Rasulullah. Allah merahmati, menyayangi, mengasihi orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Apa ya? Islam ini kan baru tambah mulai. Ya, mana 2 kali salam. Nah, masalah itu menandakan ya. Makanya ada masjid yang paham tentang keutamaan qobliyah asar ini 4 rakaat. Waktu antara azan dan iqamatnya agak dilamakan daripada sholat sunnah lainnya, sholat sunnah qobliyah lainnya. Ada masjid seperti itu. Ada masjid itu waktu asarnya setelah azan dan iqamat itu mau sampai 15 menit. Ada ya, di daerah Masjid At-Taufiq Ciracas, Jakarta Timur, untuk kita ada jemaah di sana, itu mereka lebih dari 10 menit. Berarti BKM-nya paham itu, pengurusnya tahu persis. Nah, itulah yang disebut dengan BKM. Apa sih Pak Bu? BKM itu kepanjangannya BKM. Apa kepanjangan? Kalau di Jawa kan bukan BKM ya, DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Kalau BKM, oh bukan. Saya rasa BKM itu bagian kena iya ya, bagian kena marah. Kalau ada masalah masih mati pas dosa, siapa yang kena? BKM. Tapi kalau ada yang masih bagus, BKM biasanya tersebut. Nah itu coba di BKM ya. Bapak Ibu rahimahullah. Jadi barang siapa yang mengingat kematian banyak-banyak, Allah akan memuliakannya dengan 3 hal. Yang pertama tadi ta'jil taubah. Ini orang rajin beristighfar, cepat kita taubat. Kemudian yang kedua wada'atul qalb, berbicara tentang taubat. Ya, supaya ini kita jadikan ilmu terapan. Jangan hanya istighfar itu dengan lisan, pikiran tak dihadirkan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Enggak begitu istighfar itu sebenarnya. Kenapa kita disunahkan mengucapkan istighfar ba'da subuh, ba'da zuhur istighfar, ba'da asar istighfar lagi, ba'da maghrib istighfar lagi, ba'da isya istighfar. Hampir setiap sholat kita disuruh istighfar sesudah. Padahal kita bukan hadis maksiat, kita baru mengerjakan ibadah, kita baru taat, bukan maksiat. Biasanya orang habis maksiat istighfar wajar, ya. Kecuali yang memang obat sambil ingat maksiat, mencuri dia bismillahirrahmanirrahim, wala astagfirullahaladzim, diulangi bismillahirrahmanirrahim. Ya. Saking semangatnya dia mencuri kuota dalam masjid. Tak semua orang ternyata ke masjid itu sholat kan. Ketika ada peluang, berhasil dia bawa kuota itu ke rumahnya, disaksikan oleh istri dan anaknya. Dan tiba-tiba setelah kota itu dibuka, dia istighfar, astagfirullahaladzim, menangisnya. Taubatkah orang ini? Belum tentu. Kalau ternyata kotaknya kotak salah, berisi dari kotak salah. Tolonglah Pak, kotak salah, tahu kan kotak salah? Nah, sudah kotak salah sasarannya, jadi kotak salah bukan kotak infak. Jadi taubat ini Bapak Ibu rahimahullah beda dengan istighfar. Tadi disebutkan di sini ta'jilul taubah, beda dengan istighfar. Apa bedanya? Kalau taubat ini pandangan kita ke depan, istighfar ke belakang. Kita nanti habis bisa astagfirullahaladzim, kita ingat dosa kita tadi habis maghrib. Jangan ingat dosa kita bisa habis maghrib tadi kan pasti punya dosa. Apa dosa kita habis maghrib tadi? Apa dosa kita habis maghrib tadi? Mungkin ada di antara kita yang kesal karena ustadznya lama dan lama. Bisa jadi yang membela diri juga. Mungkin ada yang tak ridho kan gitu. Nanti habis bisa istighfar kan itu ke belakang, karena perbuatan yang lampau, perbuatan yang akan datang itu adalah taubat. Jadi jangan disamakan posisi taubat itu bukan di belakang tapi di depan.
Makanya taubat itu filter kita supaya perbuatan yang sudah kita kerjakan tidak diulangi lagi ke depan. Nah, ini Bapak Ibu rahimahullah, sebaliknya kalau kita banyak-banyak melupakan kematian, apa yang terjadi kata Imam Al-Qahtani, insya Allah penjelasannya tahun berapa lah ya kita berjumpa lagi. Ya, nggak tahu juga saya kita kapan ketemu lagi. Tapi mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan ke sini, saya usahakan tidak terlambat. Ya memang kalau untuk mohon maaf Imam panggil agak susah. Dia kan tinggalnya di Kalian 14 Kalian Jaya. Untuk berapa titik macet itu kan? Ya, naik mobil pulang tadi. Ya, lupa saya pasang sayapnya. Saya terbang cepat sampai sini. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu, kalau kesempatan lagi kita sampaikan apa yang terjadi kalau kita banyak-banyak melupakan kematian atau jarang-jarang mengingat. Baik Bapak Ibu, Tuhan dan Bapak jemaah sekalian, saya mohon kepada Allah Subhanahu